Apa? Seks edukasi apa di Valentine? Jangan pas Valentine. Gitu. Bukan. Kalau untuk mencegah supaya di hari Valentine itu tidak banyak seks bebas. Kalau Jadi menurut perlu gua, diedukasi. Ya itu kalau mau mencegah seks bebas jangan tunggu Valentine. hey! Iya, selalu tidak kompak memang pembukaan kita. hey. Opening Loh. ya. Hey! Ini POV yang keberapa ya? Barengan sama Coki Muslim dan seperti biasa. Saya sering seks. Ya, sering. Iya, di mana waktu dibutuhkan ya oleh Cameo ya, karena Cameo lagi turun-turunnya, ada Coki Muslim. Kita ngomong Indonesia nggak punya hari kasih sayangnya sendiri. Oh iya benar. Kan iya benar ya. Hari Ibu, Hari International Mother's Day itu hari tanggal berapa ya? Tanggal 22 Desember bukan ya? Itu hari Ibu. Hari Ibu itu. Hari Ibu 22 Desember. Hari Ayah 19 19 November. November ya? Internasional. International Kalau Father's Indonesia Day. kita punya nggak sih? Itu Father's Day apa Mother's Day? Kalau nasional 12 November. Berarti memang kita tuh kalau misalnya merayakan sesuatu yang masih umum-umum, kita punya versi Indonesianya. Tapi nggak semuanya ada versi Indonesianya. April Mop. April Mop tuh menurut lo memperingati apa ya? Memperingati prank sedunia. Iya. Itu kan ngeprank kan? Benar. Iya. Mengingat bahwa kita sebenarnya masyarakatnya dan pelaku industri kreatifnya sangat menyukai prank. Harusnya kita bikin sendiri loh. Halloween juga nggak ada kan? Kita nggak ada versi Indonesianya. Halloween itu memperingati apa sih sebenarnya? Jurnal Risa. Hah? Nggak Sarawi Jayanto dong. Kalau nggak salah, Halloween itu memperingati Kematian. kematian orang mati atau banyak versinya sih. Tapi intinya dia memperingati memperingati yang udah mati lah gitu. Kita nggak punya kan yang kayak gitu kan? Nggak ada. Nggak ada ya. Mengingat bahwa masyarakat kita juga menyukai hal-hal keren. Mitos kayaknya. Iya ya. Kebanyakan masyarakat Indonesia itu tidak konsisten dengan apa yang mereka tidak setujui juga. Misalnya contoh mereka nggak setuju April Mop, tapi ternyata masyarakat kita juga sangat Soalnya senang ngeprank-ngeprank juga. dengan ngeprank-ngeprank. Mereka tidak setuju dengan Halloween, tapi nonton yang horor-horor juga. Valentine. Tidak setuju dengan hari kasih sayang karena katanya identik dengan free sex, ya kan? Tapi di mana-mana kita Maksudnya Nggak, gini, tolong disensor. tanpa mau mengarah ke arah tapi sana, maksudnya, tapi maksudnya masyarakat gua kita juga maksud sangat senang dengan hal-hal seksual. gua iya. Terlihat dari ledakan jumlah penduduk kita, Pak. Bahkan di Amerika Serikat yang memang negaranya sudah banyak, yang orang-orangnya juga sudah banyak, mereka perkembangan atau pertumbuhan masyarakatnya per tahun tidak sebanyak di Indonesia. Karena orang Amerika juga kayaknya teredukasi dengan sangat baik maksudnya. terlepas dari teredukasinya, mereka merasa punya anak tuh it's a choice. Mereka tidak merasa punya anak adalah sebuah keharusan dalam pernikahan gitu. Nah kalau di Indonesia kan kebanyakan menikah adalah keharusan, punya anak adalah keharusan. Ngerti nggak lo maksud gue? Jadi Iya benar-benar. Dan apalagi kan kalau misalnya zaman dulu kan itu kan. iya. Zaman dulu kan banyak anak banyak rezeki. Makanya menurut gue harusnya sih Valentine nggak harus jadi kontroversi sih di Indonesia karena basically kita juga celebrate kasih sayang setiap hari. Setuju gue. Memang harusnya itu yang dikedepankan itu adalah hal itunya, hal positifnya gitu. Bukan hal negatifnya duluan gitu. Jadi waktu ada sesuatu yang baru nih masuk misalnya ngomongin soal budaya taruhlah ya gitu ya. Misalnya kayak Valentine's Day. Masuk ke timur gitu ya, yang kita sadur itu ya yang baiknya, jangan yang dikedepankan atau yang kita dicongor-congorin itu yang negatifnya. Wah, ini kan adalah memperingati zaman dulu kan memperingati Valentine's Caesar apalah itu. Tapi kalau di agama saya nggak boleh. Tapi kalau menurut gua yang masih bisa diperdebatkan adalah kalau misalnya Valentine itu membuat jadi lebih banyak free sex atau membuat orang atau mempromote free sex. Tapi itu kan oknum. Itu dia makanya gua nggak setuju. Nggak usah jauh-jauh. Coba lihat di Pornhub siapa orang yang datang Anda paling banyak. menganjurkan coba lihat di Pornhub. Bukan ada datanya. Kan nggak bisa, itu kan udah diblokir. Tapi kita bisa lihat datanya. Indonesia tuh termasuk negara yang banyak mengunjungi situs-situs bokep terlepas dari internet positif. Bahkan pada saat rame Vina Garut, itu di Pornhub top trendingnya
Vina Garut, bro. Iya, ya. Dia tidak mungkin orang Rusia nge-search Vina Garut. Bro. Vina Moskow mungkin iya. Tapi itu Vina Garut yang jelas orang Indonesia. Tapi kalau menurut gue mungkin esensi dari hari, ya kita nggak ngomongin labelnya ya. Iya, ya, enggak. Valentine itu kan pertama udah luar negeri ya. Mungkin kalau namanya diganti bukan Valentine, coba ada nama khusus nggak untuk yang lokal? Nama lokal dari hari kasih sayang itu apa? Hari kasih sayang ya. Iya sih, apa ya? enggak ada sih. Jadi kalau itu diganti bisa tetap punya hari kasih sayang. Nah, itu balik lagi kasih sayang kan bukan hari seks. Intinya mereka belum teredukasi. Contoh, April Mop. Orang luar negeri itu sudah teredukasi. Kapan waktunya untuk bercanda? Kapan waktunya untuk tidak bercanda? Siapa saja yang etis untuk dipercandain, siapa saja yang tidak etis untuk dipercandain. Pada saat mereka udah sampai di level itu, baru mereka bisa merayakan April Mop. Masalahnya di kita nih, kalau kita ngomongin prank, kita tuh masih belum teredukasi mana yang etis untuk di prank, mana yang tidak. Makanya kan ada ojol yang dan yang lain-lain itu kan. Sehingga kalau level itu aja belum nyampe, edukasi itu aja belum nyampe, jangan berharap udah dibikin hari perayaannya. Satu lagi, Halloween. Orang luar negeri itu pemikirannya udah jauh di atas klinik. Mereka mungkin berpikir Halloween itu sudah nggak ada hubungannya dengan tahayul atau apa. Mungkin mereka berpikirnya udah kostum. Berpikirnya udah sebagai culture. Memang custom party Yes, kan? sudah berpikir sebagai culture dan yang lain-lain. Nah, karena pemikirannya udah di atas, mereka sudah siap untuk merayakan itu dan mengendorse itu ke seluruh masyarakat ya. Makanya dibikin harinya. Balik lagi ke seks. Sex education kita juga belum bagus, Pak. Iya, memang, Makanya memang. karena sex education kita belum bagus, akhirnya kayaknya kita terlalu cepat nih kalau kita mengadaptasi kebudayaan barat yang memang sudah duluan maju. Nah, yang gue bingung tuh kalau kita kan istilahnya kan, jangan adopsi kebudayaan itu kebudayaannya barat. Kalau orang barat kalau ada ketimuran, aduh ini terlalu ketimuran, jangan gitu. Gimana nggak ya kayak gitu ya? Apa kebudayaan ketimuran yang diadopsi tidak barat, tidak mau diadopsi oleh barat? Basa-basi. Basa-basi. Oh iya benar. Orang Basa-basi. barat nggak suka Nah, basa-basi. suka. benar. Orang barat lo pernah nggak lagi jalan nih orang bule lagi Mana gitu? Monggo Mas gitu kan. bule lagi jalan terus ada bule di rumahnya, Mas mampir, nggak ada bro. Orang barat nggak pernah. Bahkan kata mampir di bahasa Inggris kayaknya apa bahasa Inggrisnya Drop by, mampir? drop by. Drop by. Ada. Drop by. Tapi drop by-nya itu kan bukan dari basa-basi di mana sang penghuni rumah yang menawarkan Suruh yang mampir. orang lewat untuk mampir. Itu drop by itu lebih ke arah kita lagi jalan terus tiba-tiba random, oh ya ini ada rumah, aku coba gitu. Bukan dari si ininya yang menawarkan kepada orang. mampir gitu ya. Tata bahasanya pun orang barat tuh tidak terfikirkan, ramah tamah tuh tidak ada. Dan lo tau nggak kenapa orang luar negeri sudah bisa langsung pakai kata make yourself at home? Karena mereka sudah teredukasi. Karena sudah yakin tidak akan melakukan yang aneh-aneh. Makanya berani ngomong, silakan anggap di rumah sendiri. Di Indonesia silakan anggap rumah sendiri, diambil TV. Perabotan. Nastar dia habis. Nggak, tapi balik lagi ke budayaan. Kalau menurut gue ya, kalau di Indonesia masih ada resisten ke April Mops, Halloween atau ke Valentine itu, Iya. karena kitanya belum siap sih untuk menerima ke sana sih. Iya, balik lagi kayak tadi kan makanan ya. Iya. Ya kan kayak Valentine. Iya, iya. Valentine itu paling banyak apa? Coklat. Coklat, bener. Nah, Iya betul. coklat itu Ini coba nih lihat. Nih, Nah. mana HP gue nih. karena coklat itu ya berdasarkan Lu karena berdiri. ini fakta atau mitos, Nih, tapi nih. disinyalir kalau coklat itu bisa Membangkitkan menambah libido. libido. Iya. Gitu. Benar Nah, kok, benar. Masa? Dari Detik Food, Ya. dari Detik Food. Apakah benar coklat Nah. dapat meningkatkan gairah seksual? Ya, kayak gimana? Ini dikutip dari Apa? The Kandungannya Sun. apa memang? Ada penelitian dari Imperial College London Inggris Relax. menunjukkan bahwa kiss peptin yang ada di dalam coklat dapat mengaktifkan area otak tertentu dengan seks dan emosi. Iya. Oh, Tapi ini kiss nih. peptin Dan itu itu coklatnya dark coklat dan dark berapa coklat. Sedikit kandungannya? sih. Maksudnya Sate kambing lebih oke kan. maksud gua Cuman itu nggak dia. enak. Kayaknya kandungan-kandungan coklat. Nembak cewek udah Nih. berlutut-lutut nih. Coklat juga mengandung senyawa vitamin, katanya ya pada yang disebut sebagai suplemen cinta. Tuh, berarti ini kan sekarang. Nah, Suplemen lalu cinta. Gua baru denger ada suplemen iya cinta. ini. Senyawa tersebut dapat meningkatkan mood. Ya. Zat kimia ini juga dapat meningkatkan produksi neurotransmitter Transmitter dan dan dopamin
yang menimbulkan rasa senang. Oke. Iya, iya. Sehingga ketika menikmati coklat ini perasaan Anda akan lebih rileks. Oke, gua ngerti. Jadi ternyata coklat tuh sebenarnya mungkin yang lebih tepatnya adalah bukan meningkatkan libido, cuman membuat mood kita jadi lebih oke. Kalau ingin melakukan hubungan seksual. Iya, memang harus ada seks edukasinya juga sih di Valentine sih. Itu gue setuju. Kalau udah ngomongin teologi udah Enggak, apa yang mau diedukasi? Apa? Seks edukasi apa di Valentine? Jangan Valentine gitu. Bukan. kalau- Untuk mencegah supaya di hari Valentine itu tidak banyak seks bebas. Kalau Jadi menurut perlu gua, diedukasi. Ya itu kalau mau mencegah seks bebas jangan tunggu Valentine. kalau gua setuju seks bebas. Serius, gua setuju seks bebas. Yang penting seks Nanti bebas. yakin lanjut nih, Bang, lanjut nih. Nanti channel edukasi loh, Pak. Nggak, Channel Kenapa, edukasi. kenapa? Argumen lo apa? Gue Oke. setuju seks bebas, yang penting bertanggung jawab dan safe sex. Kenapa? Aman ini maksudnya adalah lo menggunakan protection Iya, dan iya. lo juga melakukan, lo ngerti tentang badan lo dan yang lain-lain, melakukan tes check up, medical check up dan lain-lain. Bertanggung jawab adalah lo ngerti konsekuensinya kalau lo sudah punya istri dan lo melakukan itu bagaimana. Larangan seks bebas maksudnya melakukan hubungan sebelum menikah itu ada di agama. Ya, Jadi argumennya masuk akal karena lo tidak punya itu. ya. Lo tidak punya agama kan. Makanya buat lo, ya nggak apa-apa. Oh. gitu. Selama Nah, bertanggung jawab, oh ya ada tiga, bertanggung jawab, seks bebas dan suka sama suka. Ya, itu kalau udah sudah, pasti Oh iya, dong. suka Iya. nggak suka kalau Itu nggak jadi namanya pemerkosaan. Betul, ya itu Iya ya, kan? yang tiga itu. Nah, Karena kalau tiga ini sudah ini- dilakukan kan siapa yang dirugikan? Ini sebenarnya gini, di agama pun juga sebenarnya diajarkan gitu Hmm. bahwa hubungan seks ini ya memang itu adalah salah satu hal yang barangkali ada maksudnya gini, ada beberapa agama malah yang bilang bahwa itu adalah ibadah. Gue setuju, gue nggak against itu. Tapi sebelum ke sana perbaiki dulu yang ini nih. Intinya gini, kalau Valentine mau dikaitkan dengan seks ada benarnya karena memang ada orang yang melakukan seksnya lebih spesial. Karena momen ya, momen Iya, pas momennya. ya. Ada Biasanya di benarnya. Valentine atau di prom night ya. Betul. Kalau di luar. Betul. maksudnya. Tapi intinya adalah cara untuk memberikan seks edukasi kepada masyarakat kita adalah yang pertama bukan dengan memberantas free sex-nya karena itu tidak akan mungkin bisa dilakukan. Iris kuping Iya, gua, itu iya. nggak akan mungkin bisa Betul, dilakukan. betul. Tapi memberikan informasi aja bagaimana free sex itu bisa dilakukan dengan cara yang aman dan tidak merugikan banyak orang. Itu aja sebenarnya. Atau kalau misalnya gini ya, berarti ini kan sebuah pilihan. Betul. Dikasih tahu dulu dari awal. Betul. Oke, kalau misal orang tua ya, untuk memberitahu kalau misalkan kalau lu memutuskan untuk menjaga keperawanan atau pekerjaan lu. Nah, yang akan lu alami lah seperti ini. Dan Betul, betul. reward yang akan Benar, lu terima benar, seperti ini. benar. Dan sebaliknya, kalau lu misalkan oke lu memutuskan untuk free sex. Karena lu sudah dewasa misalkan, cukup dewasa untuk melakukan itu, memutuskan sendiri kan. Betul. Nah, lu akan mengalami ini, risikonya ini. Betul, betul. Nah, kalau lu udah tahu ini, lu tetap mau melakukannya, ya sudah, orang udah dewasa. Tapi memang benar gue setuju sama Martin. Harus ada edukasi gitu harus dikasih tahu sama anak ya. Iya, Dan betul, memang betul. jadinya orang tua harus spend waktu banyak sama anaknya ya. Dan itu pun juga ada caranya, cari tahulah gitu. Maksudnya kan sekarang itu ini udah bukan hal yang tabu sebenarnya untuk diberitahukan kepada Ya, anak. benar. Justru itu adalah pengetahuan. Makanya Harus ada family activity berarti ya. Ya. Ada mungkin kita bisa masuk sana dari kegiatan keluarga, family activity gitu. Betul. justru malah betul. semuanya Justru- berawal dari rumah memang. Lu Iya. pernah nggak? Misalnya anak lo suka main game apa, lu coba ngertiin dan lu mulai dari sana gitu. Pernah Lego, walaupun gue tidak mengerti main Lego. Gue sama sekali tidak mengerti. Karena kan bapak gue tidak pernah ngajarin gue main Lego. Tazos Anda kan Tazos. Tidak. Dan nyokap gue waktu itu cuma ngajarin gue main porkas. Udah cuma gitu dong. Iya. Oh, iya. Porkas zaman dulu. Itu. Ada game Apa garu. porkas? Adalah judi zaman dulu. Tapi menurut gua sekarang lebih gampang karena udah banyak kok game, bahkan di HP kan udah banyak ya. Iya. Udah ada ya. Yang lagi apa? CODM. Yang lagi ini CODM. Ya, yang lagi CODM. Iya Lagi itu. in, Yang CODM. lagi Lagi in. in. Ya. Bisa dimulai dari situ. Maksud gua kalau anak lo mulai lagi main CODM. Aku juga suka Main- CODM. Main CODM sama orang tuanya. Iya. Iya. Misalnya anaknya lagi main CODM, mulai masuk aja. Direbut HP-nya langsung. Bukan direbut. Kan bisa Main nge-group bareng. dong. Kan dia main Oh, bareng. kalau dia Kan bisa cuma nge-group. mampunya satu. Iya, Direbut. Tapi ini beneran, maksudnya kan dia anak gue yang gede kan dia suka ngecek handphone gue kan. Iya. Dan gue kan ada apa sih namanya grup aplikasi yang game semua gitu. Iya. Kategori iya. ini. Folder, Ada folder. ada folder ya, ada Iya. folder gitu, itu game semua. Dan dia sempat main itu. Malah gue ajarin karena kan memang akhir-akhir ini kan itu yang lagi gue geluti. Iya. CODM. Latihan terus. Selain Tetris. Oh. Iya.
kalau gua kan maksudnya ada momen-momen anak gua itu pegang gadget gitu ya, main itu ataupun juga nonton itu pada waktu weekend. Nah, jadi gua tuh mencoba istilah gini, kita kan nggak bisa bendung ya, maksudnya apalagi Informasi yang masuk ke informasi anak yang masuk. Jadi yang penting yang bisa adalah kita arahin Betul, gitu. Jadi betul. permainan-permainan yang itu yang Udah gitu bener, susah, bener. Dan nggak usah. CODM itu nggak mungkin ada lo main CODM, iklan Nah, bokep. Cewek-cewek ya? iya. Gak bakal ada, Pak. Dinasti cewek-cewek itu. Iya, itu Yang yang Sultan, waduh. Mau jadi istriku. disuruh pilih, disuruh apa gitu. Ada legend apa lah. Empire, dinasti Empire Iya. gitu. Tapi lo emang suka CODM kan? Oh. Siapa? Lo, Suka bro. dia tuh istrinya ngidam main CODM. serius. Makanya. Oh iya? Dia ngidam aku jadi legendary bro. Rank legendary di Wah, Makanya Baru awal banget. sampai lahir juga nggak keturutan dia. Karena ngidamnya susah ya. Iya. Makanya tapi Ngidamnya sulit. tetap berusaha bermain. Dan nanti Gitu. anak lo kasih nama. Iya. Namanya Ahmad CODM nanti. Kalau cowok, Iya. iya. Siti Legendary kalau cewek. Karena saking cintanya. Nah, cintanya dengan CODM. Iya. Udah gitu katanya di CODM sekarang tuh kalau kita login ya dari tanggal 11 sampai tanggal 15 tuh kita bisa dapat hadiah. Itu Samsung Smart Band Fit E ada 10. Ya, Oh ya? bener-bener. Ada 10. Jadi lo pokoknya login itu sampai tanggal 14 Februari. Smart Band tuh yang ada layarnya tuh ya? Smart Band iya. Jadi pas pas lo lihat gitu ada Deddy Corbuzier situ. Hey, kok ada deh? Tentang smart. Tentang smart. Nah, paling nggak ini bisa jadi opsi quality Betul. time sama anak. Apalagi sama teman-teman kalau misalnya lagi ngumpul. Dan Jadi kalau misalnya kita bilang Valentine's ataupun juga budaya-budaya yang kayak gitu adalah budaya-budaya yang negatif, ya sebenarnya enggak juga gitu. Bisa Lo di-prevent ya? Iya, lo Bisa lo dicegah. bisa alihkan ataupun juga lo bisa bikin bahwa kegiatan yang dilakukan pada saat lo merayakan itu dengan main CODM kan juga bisa. Itu positif banget. Bang. positif banget. Bahkan lebih positif dari gotong royong warga. Gak penting ya? Lebih positif main. Penting Bisa dong. tahu satu grup itu satu RT, satu grup kan berempat gitu bisa, atau iya. berlima. Habis bangun gapura misalnya kan? Lucu banget. Break. Ada dong gapura. Ada, Oh, ada. main CODM. Dan kompetitif sekali, Bro. Iya. CODM. Dan benar. yang aku suka dari CODM tuh gambarnya realistis. Ya, betul. Itu real banget. Grafiknya ya? Grafisnya, Bagus. grafisnya. Bagus. Gua baru tadi main lagi CODM. CODM ya? Iya. Oh. Iyalah mantep Nah, lah lu pokoknya. mesti lu mau main Apa? Lokasinya apa kalau Anda main CODM? Di Natuna kalau nggak salah. Ada area Natuna ya? Nggak ada dong, Oh, nggak nggak ada ada. Max perairan, nggak ada di CODM. Saya pikir. Gudang ada, gudang. Iya. Oke, kalau begitu sip. Terima kasih sudah berdebat Mengenai ngomongin budaya. free sex. Iya. Ingat yang bagian free sex saya tidak ngomong ya. Di berdua ya. Enggak lah itu udah masalah umum kali Pak. Itu Iya. udah Ya, sangat masalah. Iya. memang itu Tapi sampai kan- sekarang pun juga pemerintah pun juga lagi cari gimana caranya ya. Karena memang ya harusnya sudah dilakukan. Karena sekolah pun juga tidak bawa itu dalam kurikulum. Nggak ada. Enggak bawa. Padahal menurut gua penting. Ya udah, sampai ketemu lagi di PV selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Yuk, main CODM.